apa ya, efektif, jamnya itu memang harus benar-benar harus waktu itu gitu loh, karena kan time is money ya, gitu loh. Mhm. Jadi ya gitu. Jadi, itu mungkin kalau untuk mungkin untuk orang Indonesia kebanyakan bisa dibilang mungkin agak, eee, bisa dibilang Strength dibilang ya, kalau di Indonesia, "Aduh mungkin kok ya kayak ya. banyak banget sih nih bosnya, aturannya banyak banget." Heeh heeh heeh. Padahal emang jam kerja emang harus kerja. Jam kerja. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Yuk, itu kan kalau apa namanya, kita banyak dengar di Indonesia bahwa fasilitas sarana publik seperti bus itu kan, bagus tuh kalau di luar negeri. Nah, kalau di Amerika sendiri menurut Ayu gimana? Nggak bagus. Nggak bagus ya? Makanya harus apa, bisa driving sendiri ya? Kalau saya bilang sih kalau memang itu perlu banget ya bisa, Mmm, bisa naik motor, mhm, naik mobil tuh harus mhm, harus, perlu banget. mhm, Cuman, di beberapa kota tuh ya lumayan sih kalau misalnya kayak San Francisco itu mestinya ya mhm, nggak terlalu susah lah. Sebelum pandemik ini kan kemana-mana waktu kalau misalnya San Francisco, saya, kalau misalnya ke San Francisco kan saya kerja di San Francisco biasanya cuma naik naik ferry atau naik bis, terus dari San Francisco ke mana-mana saya bisa jalan, bisa naik, bis apa ya mhm. lumayan convenient juga sih, lumayan nyaman. Tapi kalau udah begitu keluar dari kota besar Kotanya, heeh, betul. susah gitu loh. Jadi gimana-gimana mesti apa ya, paling nggak bisalah naik mobil. Kalaupun misalnya nggak punya punya mobil nggak apa-apa, Mhm, tapi at least mhm, bisalah gitu loh. Jadi ya mhm. terus ininya. Jadi teman-teman di sini bisa dilihat gimana perjuangan seorang Ayu, dia perempuan yang sangat kuat. Jadi, walaupun bisa bahasa Inggris, tetap dia belajar bahasa Spanyol untuk adaptasi dengan lingkungannya. Udah gitu, Ayu merasa perlu untuk transport naik mobil, Ayu belajar, nyupir. Jadi, apa ya, progres untuk kemajuan Ayu tinggal sebagai imigran, itu teman-teman perlu lihat, gimana perjuangan seorang Ayu di sana di Amerika. Terus ada nggak sih yuk lagi yang apa, cerita-cerita menarik atau yang perbedaan budaya atau perbedaan hidup di Amerika dengan Indonesia? Banyak ya perbedaannya kalau, apalagi ya, yaitu mobil, Mhm, terus, makanan saya nggak ada ini sih, saya malah seneng kok makanan karena banyak sekali apa namanya, mhm, makanan-makanan yang saya bisa, coba ya, kayak misalnya kan eee, saya pernah makan sekarang kayak Peruvian food, saya ngerti itu gimana mhm, rasanya, terus, mhm, Brazilian food, karena kan saya, apa ya, tinggal apa, kerja berteman sama banyak orang, jadi saya ngerti, apa ya, beberapa culture dan memang di Amerika ini benar-benar melting pot gitu loh. Jadi mhm, segala macam budaya atau culture atau language, betul, mhm, whatever you imagine in the whole world you can find it. Ethiopian mhm, food, ya itu jadi maksudnya ya bukan culture shock ya, jadi suatu enrichment juga ya, mhm. yang bisa kita apa experience gitu loh di sini. Apa ya, pembelajaran lain yang saya ini, mmm, mungkin yang susah itu ini apa, eee, kerja juga ya, kerja itu orang di Indonesia kan biasanya kita suka
datang ke kantor ya, oh Mhm. ngopi dulu lah ini, Nah, terus nyantai dulu sampai ya, ngobrol-ngobrol itu sama sampai temen. sambil WhatsApp-an. Jujur kalau Betul. misalnya saya kerja, saya nggak bisa tuh WhatsApp-an karena Mhm. misalnya kerja tuh benar-benar harus fokus gitu loh. Fokus di kerjaan. Mhm. Nggak, memang ada sih orang yang mungkin bisa apa, istilahnya bisa seperti itu. Tapi orang sini itu orang yang seperti itu tuh sangat-sangat jarang sekali gitu loh. Kebanyakan kalau misalnya kamu udah kerja, ya udah kerja gitu loh. Kalau misalnya kalau kita ya bilang kalau misalnya kerja clock in gitu ya, kalau clock in Mhm. Mhm. udah kerja ya udah kerja, udah gitu selesai selesai gitu loh. Dan Mhm. nggak ada tuh oh ngopi dulu, ngobrol dulu, gosip dulu, Ya pulang. gitu pulang itu gosip lagi, apa gimana. Mhm. Nah, jadi memang harus ini gitu. Ya kebetulan saya memang dari kecil terprogram seperti itu sih karena, jadi nggak terlalu susah ya buat Nggak saya, terlalu kaget ya. nggak terlalu kaget. Cuman mungkin, Mhm. yang bikin, ini susahnya itu mungkin sekarang ini karena teman-teman saya kan masih banyak orang, yang kayak di Indonesia atau memang banyak orang kadang mereka misalnya teks atau WhatsApp gitu ya misalnya susah gitu loh saya untuk oke, apa, eee, respon saat itu juga karena kadang Mhm. saya harus tunggu berapa jam waktu saya either, take a break Break. atau Mhm. gimana, karena kalau udah fokus susah untuk gini, saya sih gitu ya, mungkin karena udah biasa terprogram seperti ini gitu loh, karena kalau enggak nanti fokusnya susah untuk Malah kerjaannya melenceng ya. mhm, gitu. Nah itu sih, kerja di sini. Jadi kayak benar-benar kerja ya kerja Fokus gitu jam dan kerja ya memang harus kerja mhm, ya. dia Mhm. harus kerja dan memang apa Mhm. ya, ada apa ya, efektif, jamnya itu memang harus benar-benar harus waktu itu gitu loh, karena kan time is money ya, gitu loh. Jadi Mhm. ya gitu. Jadi, itu mungkin kalau untuk mungkin untuk orang Indonesia kebanyakan bisa dibilang mungkin agak, eee, bisa dibilang Strength dibilang ya, kalau di Indonesia, aduh mungkin kok ya kayak ya, strength banget sih nih bosnya, aturannya banyak banget. heeh heeh heeh. Padahal emang jam kerja emang harus kerja. Jam kerja harus kerja. Jadi ya, itu mungkin salah satu ininya. Cuman mungkin kalau saya sih, saya senang karena saya orangnya lebih suka fokus, fokus, ya Betul harus betul betul. selesai gini. Satu lagi, oh, ini, ini mungkin nggak ini, tax ya, mungkin kalau di California itu tax-nya tinggi. Jadi Mhm. kalau misalnya beli barang, kadang Mhm. mesti kita waktu pertama ke sini susahnya itu misalnya beli barang harga $5 gitu loh. Kadang kalau Mhm. cuman itu terlihat $5 tapi kita nggak tahu entar waktu kita check out di cashier mesti Mhm. bayar berapa, karena biasanya kadang tergantung state, tergantung, county, Sanksinya juga ya. Mhm. itu ada tax-nya Ya. berapa. Terus apa lagi, oh, health insurance ini yang benar-benar Mhm. saya bikin kadang, geleng-geleng. Health insurance itu mahal sekali saudara-saudara. Kan health Tapi kan insurance bagus loh Yu, maksudnya apa yang dibayar dengan hasilnya yang didapat imbang nggak sih? Maksudnya apa Ayu ngerasa, "Aduh, gue bayar banyak banget ternyata nggak dapet apa nih?" soalnya gini, bedanya kalau misalnya mungkin karena saya mikir ya, saya merasa masih, masih muda, masih kuat, masih sehat. Jadi saya nggak Mhm. ngerasa dapet, apa ya istilahnya, nggak ngerasa dapet gunanya gitu loh, nggak ngerasa Mhm. dapet imbasnya. Walaupun bayar berapa ratus dolar 1 bulan, itu Mhm. saya nggak ngerasa dapet ininya, karena saya juga nggak melihat kadang setahun saya nggak ngelihat dokter gitu loh, karena saya ke dokter tuh baru kecuali misalnya saya bener-bener ngerasa, ini ada penyakit apa yang kayaknya nggak normal, saya baru ngelihat dokter. Kalau Mhm. misalnya saya merasa ini normal-normal aja, menurut saya nggak ke Nggak dokter usah ke dokter. dulu gitu loh. Dan kebetulan saya kan sekarang kerja di Mhm. klinik, klinik Mhm. dokter OBGYN. Banyak orang yang, "Oh, I just wanna see my doctor," gitu loh. Kadang saya merasa, Mhm. oh, orang di sini tuh, apa ya, bukan untuk preventative, mereka tuh Mhm. cuman, apa ya, kadang mereka takut-takut sendiri atau paranoid sendiri. Betul. Ya itulah susahnya orang Amrik ya. Heeh, heeh. Jadi Apa-apa dokter ya, mereka suka banget apa-apa ya dokter. kata dokter. Jadi
ahli medis, jadi so doctors, nurses, or those who work in medical or healthcare, mereka itu jadi apa ya? Tenaga mereka itu jadi ini sama orang-orang yang sebenarnya nggak perlu ke Nggak dokter. perlu datang ke dokter. Bukan untuk, Betul. kalau di Indonesia kan kita ke dokter karena memang sakit, tapi on the flip side gitu loh, bagus karena kita jadi merasa apa ya, sebelum sakit Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.